Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah ma'azakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita setelah Allah memberikan hidayah Islam. Dua nikmat ini, Islam dan Sunnah, merupakan nikmat yang paling besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Antum harus ingat bahwa nikmat Islam, nikmat Sunnah merupakan nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita dari semua nikmat yang ada. Yang dikatakan oleh Imam Abu Aliyah rahimahullah, kata beliau, aku masuk Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW, dan aku mendapatkan dua nikmat yang aku tidak tahu dari dua nikmat ini yang mana yang paling besar. Yang pertama, Allah menunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai pengikut Khawarij, Haruri. Yang pertama, Allah tunjuki di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak jadikan aku sebagai pengikut Haruri, yaitu pengikut Khawarij. Khawarij firqah yang sesat dan menyesatkan, yang ada di awal khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mereka mengkafirkan Ali dan menyerang Ali bin Abi Thalib. Dan mereka ini orang-orang yang melesat dari Islam. Mereka menganggap bahwa dirinya melakukan perbuatan yang baik. Ini fitnah yang besar, Khawarij ini. Sepanjang zaman, bahwa dua firqah yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin, mengalahkan darah dan harta kaum muslimin, dua firqah yang paling besar dari firqah yang lain, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah. Ini nikmat. Kita jaga nikmat ini. Jangan sampai lepas dari kita. Jaga supaya hidup kita betul-betul di atas sunnah Nabi SAW. Karena untuk berpegang kepada sunnah di zaman fitnah berat. Fitnah syahwat, fitnah syubhat luar biasa. Berat. Makanya kita harus terus berpegang di atas
wasallam. Dan gak mungkin kita bisa berpegang di atas sunnah Nabi SAW kalau kita tidak menjauhkan perbuatan bid'ah. Gak mungkin kita akan bisa berpegang di atas sunnah kalau kita tidak menjauhkan bid'ah. Maka Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, Nabi menyebutkan SAW, "Man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak, akan terjadi perpecahan yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan solusi, dan akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifahku yang terpimpin dan lurus. Peganglah erat-erat dan gigit dengan garam kalian. Bukan sedang pegang aja, gigit dengan garam kalian. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Kemudian Nabi ingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Artinya nggak mungkin orang itu bisa berpegang kepada sunnah kalau dia tidak menjauhkan perbuatan bid'ah. Jadi harus dia berpegang kepada sunnah sampai dia diwafatkan oleh Allah. Karena ini nikmat yang paling besar. Seandainya kita ditakdirkan oleh Allah, kita orang fakir, miskin, gak punya apa-apa, tapi kita taat kepada Allah, berpegang kepada Islam dan sunnah, ini nikmat yang paling besar. Karena gak akan tegak Islam tanpa sunnah. Islam dan sunnah, sebagai dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Ikhwan fillah, azakumullah, ini nikmat yang wajib kita syukuri. Nikmat Islam dan sunnah. Kemudian nikmat yang lain lagi yang wajib kita syukuri, kita diberikan hidayah oleh Allah, hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i. Ini juga nikmat. Antum datang dari tempat yang jauh untuk menuntut ilmu, ini nikmat dari Allah. Bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Betapa banyak orang-orang yang diberikan oleh Allah kesehatan, afiat, kekayaan, kendaraan, waktu yang luang, nggak bisa datang untuk menuntut ilmu, nggak bisa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu. Maka antum bersyukur kepada Allah, ini nikmat yang besar. Maka niatkan antum datang ke sini ikhlas karena Allah. Bab ini jalan menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allah lahu bihi tariqan al-jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Maka antum perhatikan ini. Kita datang ke tempat ini untuk ngaji. Maka saya ingatkan kepada semua yang hadir untuk perhatikan kajian ini supaya bermanfaat. Jangan sampai antum sia-sia. Jangan datang ke tempat ini nggak ada yang dibawa pulang, jangan. Ada sesuatu yang antum bawa pulang yang bermanfaat untuk antum, untuk keluarga antum. Maka tolong perhatikan, yang ikhwan dan akhwat perhatikan, dan seluruh panitia juga perhatikan. Jangan ada yang ngobrol. Jangan yang main HP, jangan ngobrol aja main HP. Dengarkan baik-baik supaya antum dapat manfaat. Tadi saya ingatkan kepada panitia, itu jangan bagi makanan. Kita pasti makan. Kalau soal makan pasti makan kita. Makan nanti. Nggak bisa digabung antara ngaji dengan makan. Kalau ngaji dengan makan yang lebih kuat apanya? Makan. Bukan ngaji. Nanti atau sebelumnya tadi makan. Atau nanti sudah ngaji. Kalau ngaji, perhatikan. Dengarkan baik-baik agar antum mendapatkan manfaat. Majelis ilmu merupakan riyadul jannah, kebun surga. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tadi saya bacakan, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathahum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya ke surga. Dan tidaklah berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca Al-Quran. Kemudian kata Nabi SAW, yang mereka pelajari di antara mereka Al-Quran itu, maka yang pertama akan turun sakinah, ketenangan. Yang kedua akan diliputi rahmat Allah. Yang ketiga, dia akan dikelilingi oleh para malaikat. Antum kalau menuntut ilmu, malaikat itu akan mengelilingi orang-orang menuntut ilmu dengan sayapnya. Karena semua malaikat bersayap. Maka disebutkan dalam hadis yang lain yang sahih, Nabi bersabda, "Innal malaikata la tata'u ajnihataha ridwan li talib ilmi ridwan bima yasna." Innal malaikata la tata'u ajnihataha li talib ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat mengepakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu, ridho dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Ibnu Qayyim, mereka ridho, mereka hormat, mereka memuliakan orang menuntut ilmu. Jadi malaikat mengelilingi orang menuntut ilmu. Yang keempat dalam hadis tadi, yaitu wa dzakarahumullah fi man 'inda. Allah akan sebutkan di antara orang-orang yang berada di sisinya, di sisi Allah. Itu orang-orang yang ilmu akan disebutkan di hadapan para malaikat yang berada di sisi Allah. Kemudian Nabi bersabda Rasulullah, "Wa man batta'a bihi 'amalun yusri bihi nasab." Barang siapa yang lambat amalnya, enggak dapat dikejar nasabnya. Karena agama Islam agama amal, bukan nasab. Meskipun nasabnya mengatakan keturunan Nabi SAW, ningrat atau yang lainnya, tapi dia tidak melakukan amal-amal dengan ikhlas dan ittiba, enggak ada manfaatnya. Ada yang penting apa? Amal. Yang Allah akan hisab dari kiamat tentang apanya? Amal. Dan orang mendapatkan derajat di sisi Allah tentang apa? Amalnya. Wa likulli darajatun mimma 'amilu. Mereka mendapatkan derajat dengan apa yang mereka amalkan. Dan mereka juga mendapatkan surga dengan sebab amal mereka dan juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Ikhwan fillah, azzakumullah. Dalam kesempatan kajian ini di Pondok Al-Ikhlas di Duku Dempok, Uluhan Jember ini, saya ingin bawakan hal-hal yang mendasar yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama saya akan jelaskan tentang Islam. Karena kita semuanya agama Islam, KTP kita Islam, tapi banyak orang Islam tidak tahu tentang Islam. Yang pertama saya akan jelaskan tentang Islam. Yang harus kita yakini bahwa agama Islam ini satu-satunya agama yang hak. Ini harus kita yakin. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Taala. Ini harus kita yakin. Satu-satunya agama yang hak agama Islam. Karena sekarang sudah banyak muncul berbagai macam pemahaman yang kufur, apalagi sesat. Tentang apa? Liberalisme, pluralisme atau segala macam itu. Dengan istilah sepilis. Ya, sekuler, pluralisme, liberalisme. Katakan bebas semua orang dalam beragama. Nggak bisa. Agama yang haknya satu, agama Islam. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah agama Islam, nggak ada yang lain. Di dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran juga Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang saya mencari agama selain Islam, enggak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, selain Islam akan diterima. Satu, Islam yang Allah turunkan kepada para anbiya wa rasul, yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini yang wajib kita ikuti.
yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Enggak ada yang lain. Islam hanya satu. Islam hanya satu. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang sebelum Nabi-Nabi juga semuanya beragama Islam. Syariat mereka berbeda-beda. Hanya satu Islam. Jadi nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Indonesia, nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Nusantara, nggak ada, satu Islam. Ini yang hak dan ini wajib diikuti dengan apa yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh yang lain. Islam ini yang harus kita pegang berat-berat. Makanya ketika ada orang yang tidak masuk dalam agama Islam, apakah dia Yahudi atau Nasrani, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Setelah diutus Nabi Muhammad SAW, Yahudi dan Nasrani mereka wajib untuk ikut kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak mau ikut kepada ajaran dan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Dasarnya apa? Dasarnya dalil di Quran. Allah berfirman, antum sudah apa ayatnya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi, lanjutkan, wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, tempat tinggalnya fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal dalam selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka sejelek-jelek makhluk di muka bumi ini. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Pasti. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kalau mereka sudah mendengar diutus Nabi Muhammad SAW, mereka tidak mau mengikuti ajaran Muhammad, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Jadi kita harus ingat, satu-satunya agama yang hak agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para sahabat untuk berpegang teguh kepada agama yang hak ini. Bahkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa lembaran Taurat, dilihat oleh Nabi, Umar radhiyallahu anhu dijamin dengan masuk surga, orang yang kuat imannya. Tapi begitu membawa lembaran Taurat, Nabi bersabda kepada sahabat Umar dan kepada sahabat yang lainnya juga, di depan sahabat yang lain, "Amutahawwikuna ya ibn al-Khattab wa ana baina adhurikum law kana Musa hayyan ma wasi'u illa ittiba'i." Apakah engkau ragu, wahai Umar? Apakah engkau bingung, wahai Umar? Kalau seandainya, dan aku ada di antara tengah-tengah kalian, kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti aku. Kalau Nabi Musa hidup sekarang ini, dia wajib mengikuti Rasulullah, karena beliau adalah Nabi yang terakhir dan Rasul yang terakhir, khatamul anbiya wal mursalin. Kalau ada Nabi-Nabi hidup di zaman Nabi Muhammad, semuanya wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini tentang Islam yang antum perhatikan. Kemudian agama Islam ini, definisi dari agama Islam, siapa yang bisa memberikan definisinya? Yang antum sebagian murid pondok, sebagian dai. Apa pengertian Islam?
Nah, yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Yang dikatakan Islam itu yaitu menyerah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah, dan berlepas diri kesyirikan dan orang berbuat syirik. Jadi yang dikatakan Islam itu menyerahkan diri dengan totalitas kepada Allah dengan tauhid. Karena nggak ada Islam tanpa tauhid. Harus tauhid. Kemudian tunduk dan patuh wal qiyad lahu bi ta'ah. Yang pertama al-istislamu lillahi bi tauhid. Yang kedua wal qiyad lahu bi ta'ah, tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Yang ketiga wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Itu Islam. Jadi Islam itu harus mentauhidkan Allah. Nanti saya akan bawa poin yang kedua, bahwa agama Islam agama tauhid. Ini baru pertama dulu tentang Islam. Kemudian Islam juga wajib tunduk dan taat kepada Allah. Kalau dia orang Islam, KTP-nya Islam, mesti kelihatan dia sebagai seorang muslim atau muslimah. Dia taat, dia sholat 5 waktu, puasa di Ramadan, dan yang lainnya. Kalau dia sebagai muslimah, dia pakai jilbab yang sempurna, tertutup seluruh tubuhnya, dan melaksanakan ketaatan yang lain. Harus lihat sebagai muslimah ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berlepas dari kesyirikan. Kita nggak bisa bertemu dengan kesyirikan dan kekufuran. Harus berlepas dari kesyirikan. Dosa yang paling besar di muka bumi dosa apa? Syirik. Kemungkaran yang paling mungkar syirik. Maksiat yang paling maksiat syirik. Maka dia harus berlepas dari kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW pertama kali ketika di Mekah. Sudah didakwakan Nabi tentang al-wala wal-bara. Wala, loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik dan apa yang disembah kepada selain Allah, berlepas diri mereka. Ini dakwah. Jadi dakwah itu harus ada mensucikan Allah dan harus ada untuk apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Makanya ketika orang-orang mendakwakan Islam, dia harus ada itu untuk selalu mensucikan Allah, menetapkan nama-nama Allah, mengikhlaskan hanya ibadah kepada Allah, takut hanya kepada Allah, dan yang lainnya. Kemudian berlepas dari kesyirikan. Makanya disebutkan tentang orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul hadhihi sabili, katakan ini jalanku, ini caraku, ini manhajku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi kita, bukan. Ngajak orang supaya orang cinta kepada kita, bukan. Ajak manusia ke jalan Allah. Ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikuti aku. Wa subhanallah, maha suci Allah. Wa ma'ana musyrikin, aku tidak termasuk musyrik. Aku tidak termasuk orang musyrik. Dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 108, disebutkan, "Qul hadhihi sabili," ini jalanku, ini manhajku. Katakan kepada manusia, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Dakwah ini mengajak manusia ke jalan Allah. Dakwah ini mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Dakwah ini mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Dakwah ini mengajak manusia agar mereka paham tentang arkanul iman, arkanul Islam. Ini dakwah. Kemudian dari kalimat ad'u ilallah, kata para ulama, di sini ada tanbih al-ikhlas. Dakwah itu harus ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena popularitas, bukan mencari nama, bukan mencari dunia, karena Allah. Ad'u ilallah. Kemudian ala basirah, dakwah itu dengan dasar basirah, dengan ilmu. Nggak berhak orang berdakwah kalau nggak punya ilmu. Nggak boleh dia berdakwah kalau nggak punya ilmu. Yang merusak dakwah sekarang ini di mana-mana orang-orang yang tidak berilmu. Harus dengan
agama Islam agama ilmu. Dakwah dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak bisa. Bagaimana dia akan menyampaikan sesuatu kalau dia nggak punya ilmu? Harus punya ilmu, dasarnya dalil dari Quran dan Sunnah. Ilmu dan dalil Quran dan Sunnah. Al ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Ilmu perkataan Allah, Rasulnya dan para sahabat, bukan ra'yu, bukan kata ulama, bukan. Dalil, bawakan kepada umat dalil. Sekarang banyak macam-macam, ya, yang dibawakan dongeng, cerita, ini itu, segala macam. Dakwah ilmu sampai kepada umat. Ana wa man tabi'an, aku dan orang mengikuti aku. Nabi berdakwah dengan ilmu. Dan Nabi sudah melaksanakannya. Para sahabat juga melaksanakan demikian. Mendakwakan dengan ilmu dan mengamalkannya. Dari ayat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wajib kita untuk mengikuti jejak para sahabat karena mereka berilmu dan mereka beramal dan mereka berdakwah dengan dasar ilmu. Dari ayat ini wajib untuk mengikuti manhaj salaf. Kemudian wa subhanallah wa ma ana musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk berbuat syirik. Kita harus mensucikan Allah dalam dakwah ini, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mengajak orang untuk takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, menyembelih karena Allah. Semua ajak mereka untuk mensucikan Allah, menetapkan semua nama-nama Allah, mensucikan Allah, menetapkan semua nama dan sifat Allah. Enggak boleh mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, dan tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita wajib menetapkan semua nama sifat Allah. Apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, yang Nabi tetapkan, kita wajib menetapkannya. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita mentakwil, memalingkan lafaznya atau maknanya kepada makna yang lain, tidak boleh. Kalau Allah menyebutkan dirinya, Allah menyebutkan bahwa Allah berada di atas langit, di atas arsy, kita wajib tetapkan. Semua nama dan semua sifat demikian, kita wajib menetapkannya. Enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh mentakwil, enggak boleh menyamakan dengan makhluknya, dan enggak boleh menanyakan tentang bagaimana sifat Allah. Tidak boleh. Ini kaidah dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang seumur hidup kita. Kita akan semangat. Kemudian kita harus berlepas dari kesyirikan. Enggak bisa kita redha dengan kesyirikan. Harus berlepas dari dalam, terus ingatkan umat ini dari jatuh pada kesyirikan. Harus indah dalam dakwah itu. Ada ancaman kepada orang. Dakwah itu, dakwah Nabi Muhammad SAW, basyir dan apa? Nadhir. Jangan basyir aja. Kalau basyir, kabar gembira, orang akan lalai. Nggak tahu dosa, semua dosa dilakukan. Kenapa? Basyir. Tapi indah terus menerus, orang akan putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Dua yang harus seimbang dalam dakwah. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyira wa nadhira, walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dalam surah Saba ayat 28. Dan tidak akan putus engkau Muhammad, melainkan untuk seluruh manusia, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan mengancam. Kabar gembira dan mengancam. Akan tapi banyak manusia tidak mengetahui. Maka dakwah ini harus ada ancaman. Maka Nabi ketika Allah menyuruh untuk mendakwakan kepada kaumnya, kepada sanak kerabatnya, Allah firmankan bagaimana? Siapa yang tahu ayatnya? Iya. Allah firman apa? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ancam warga kaum yang terdekat, ancam, peringatkan. Jadi diingatkan mereka dari perbuatan dosa, maksiat, kesyirikan, diingatkan. Kemudian dijelaskan juga tentang ganjaran orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam semuanya mudah, tidak ada yang sulit agama Islam ini. Semuanya mudah. Nabi SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan tentang agama ini. Agama Islam ini mudah. Seluruh syariat Islam semuanya mudah, tidak ada yang sulit. Tidak ada. Tidak mungkin Allah turunkan agama ini akan menyusahkan manusia, tidak mungkin. Tidak mungkin.
Gak mungkin Allah turunkan Al-Quran yang akan menyusahkan manusia. Tidak mungkin. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran untuk menyusahkan manusia. Tidak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Seluruh syariat Islam apa aja, tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja, semuanya mudah. Mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Dan juga jangan diremehkan. Semuanya mudah. Tinggal kita wajib mempelajarinya. Mudah semua. Tidak ada yang sulit dalam Islam ini. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu agama yang mudah. Mudah, tidak ada yang sulit dalam agama Islam. Semuanya mudah. Seluruh syariat Islam. Kalau ada orang mengatakan bahwa agama Islam berat, mengikuti ajaran yang hak, yang mengikuti sunnah berat, dia enggak berat. Kalau dia mengatakan berat, pertama disebabkan karena kebodohan dia tentang agama. Kalau dia mengatakan berat, karena banyaknya dosa dan maksiat yang dilakukan. Kalau dia mengatakan berat, karena dia mengikuti hawa nafsu. Kalau dia mengatakan berat, disebabkan karena dia mengikuti banyaknya masyarakat. Sedangkan masyarakat, nenek moyang bukan ukuran apa? Bukan ukuran kebenaran. Sampai sini jelas tentang Islam. Kalau saya jelaskan panjang. Ya. Ini poin yang pertama, supaya gampang antum ingat. Ya. Yang kedua, karena agama Islam mudah, saya ingin mudahkan untuk antum untuk memahaminya. Karena yang ada juga macam-macam. Yang kedua, agama Islam itu agama tauhid. Agama Islam agama tauhid. Makanya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam diutus oleh Allah untuk mendakwakan dakwah apa? Tauhid. Saya mau tanya kepada antum, kita ini diciptakan Allah untuk apa? Untuk makan, minum, main, nonton. Untuk apa kita diciptakan? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah, yuwahhiduni, untuk mentauhidkan Aku tentang Allah Ta'ala. Aku tidak minta rezeki dari mereka, dan aku tidak minta makan dari mereka. Sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki, dan Allah itu yang maha kuat dan maha kokoh. Allah ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah. Kita hidup ini untuk ibadah, bukan untuk main-main. Untuk ibadah. Maka dalam ibadah ada keseriusan kepada Allah. Nggak bisa main-main. Dakwah juga harus serius, nggak bisa main-main. Para nabi dan rasul alaihi wassalam diutus oleh Allah untuk mendakwakan dakwah tauhid dan menjauhkan taghut. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan semua kami terus pada setiap rasul. Setiap rasul dakwanya an'ibudullah, agar kalian beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Di antara mereka dapat petunjuk, di antara mereka dapat kesesatan. Dan berjalan di muka bumi, lihat akibat orang dustakan. Jadi Nabi, ini dua faedah yang antum ingat. Dalam dakwah para nabi dan rasul ada dua faedah. Masih poin yang kedua, an'ibudullah, faedah pertama. Yang kedua, wajtanibut taghut. An'ibudullah, hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Ini harus kita ajak umat, dan tidak cukup sekali, ribuan kali untuk mendakwakan dakwah tauhid ini. Bagaimana Nabi Nuh alaihi wasallam? Antum tahu Nabi Nuh Allah sebutin dalam Al-Qur'an berapa tahun dakwahnya? Nabi Nuh 950 tahun. Terus siang malam Allah sebutin dalam surah Nuh untuk mendakwakan dakwah tauhid agar beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan taghut. Itu saja
masih ada orang-orang berbuat syirik. Patung-patung dan kubur yang disembah, mulainya kapan? Mulainya kapan Allah sebutkan dalam Al-Quran? Mulai zaman Nabi Nuh. Surah Yaghus, Ya'uq, Nasr, orang-orang soleh. Kemudian dibangun kuburnya, dibangun patungnya untuk mengenang jasanya mereka. Awalnya nggak disembah, ganti generasi kemudian di mana? Disembah. Dan Nabi Nuh sudah mendakwakan 950 tahun. Kita ini berdakwah belum apa-apa. Masanya berapa tahun? Nggak boleh kita lepas dari dakwah tauhid sampai kita diwafatkan oleh Allah. Sampai umat ini beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Terus siang dan malam dakwakan ini agar umat beribadah kepada Allah. Karena tujuan diciptakan makhluk ini untuk ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, bukan yang lain. Bukan berarti kita tidak menjelaskan tentang wudu, tentang sholat, yang kita jelaskan, tapi yang pokok tauhid. Tauhid ini paling dasar. Sebab masalah tauhid, masalah akidah pokok, diterima dan tidaknya amal kita tergantung dari apa? Tauhid kita, akidah kita. Sempurna dan tidaknya amal kita tergantung dari tauhid kita. Harus terus tauhid. Ini kaidah yang pertama, an'ibudullah. Bagaimana umat ini bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah. Ini harus sampaikan kepada mereka. Saya mau tanya kepada antum. Antum ini sebagian besar sudah biasa ngaji. Kalau orang menuntut ilmu, ya, yang dikatakan ilmu itu apa kata Imam Ahmad? Yang ngaji. Ilmu itu apa? Supaya orang apa dengan ngaji ini? Untuk ilmu. Supaya orang apa? Supaya takut kepada Allah. Makanya kata Imam Ahmad, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut dia kepada Allah, tidak berani kepada Allah, tidak berbuat maksiat kepada Allah, takut, tambah takut dia kepada Allah. Itu ilmu. Maka dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Laisa al-ilmu bi kathrati riwayah, walakin al-ilmu al-khasyatu." Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, tapi ilmu bagaimana dia takut kepada Allah. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhd. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salaf. Beliau menjelaskan yang namanya ilmu takut kepada Allah. Sekarang bagaimana kita mengajak umat ini untuk takut kepada Allah? Bukan tambah berani. Takut kepada Allah, takut melanggar syariat Allah. Yang pokok dari takut ini bagaimana dia mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Takut kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan karena yang lain, bukan karena dunia, bukan karena riya, bukan karena pamer, tapi karena Allah. Tawakal dia hanya kepada Allah. Dia bernadar karena Allah, dia menyembelih karena Allah. Itu yang kita ucapkan. Ayat yang paling pokok dalam Al-Quran, dari seluruh isi Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau saja Allah kami mohon pertolongan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah semua salatku, menyembelihku, hidupku dan matiku karena Allah Rabbul Alamin, tidak ada sekutu bagi Allah. Demikian awal perintah dan aku yang pertama Islam. Dakwah ini mengajak orang bagaimana mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah kepada Allah. Allah abadikan dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mentauhidkan Allah. Bahkan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi, sebagai bapaknya para nabi, yang Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengikuti siapa? Mengikuti Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim umat, padahal dia sendiri, tapi kita sebagai pemimpin untuk mengajak umat mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Inna kana ummatan qanitan, qanit artinya taat, mudawi min at-ta'ah. Qanit ay mudawi min at-ta'ah, terus dalam ketaatan, menjauhkan maksiat. Hanifah, lurus, berpaling dari semua kesyirikan. Ditekankan oleh Allah, walam yakun minal musyrikin. Dan beliau tidak
berbuat syirik kepada Allah. Yang Nabi Muhammad perintahkan, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada kamu untuk mengikuti milahnya Ibrahim, dan beliau tidak pernah masuk orang yang berbuat syirik. Ini dakwah tauhid. Nabi Ibrahim dan nabi-nabi sebelumnya dan sesudahnya memulai dakwah tauhid. Kita harus ikuti. Jangan menyimpang dari dakwah ini. Ini jalan yang lurus. Ini siratal mustaqim. Ketika Allah menyebutkan siratal mustaqim, Allah sebutkan tentang apa? Tentang ibadah kepada Allah, tentang tauhid. Ketika Allah menyebutkan tentang siratal mustaqim, Allah sebutkan tentang apa? Tentang tauhid. Kalau anda mau lihat, ada yang bawa mushaf, lihat, supaya antum di atas basirah bahwa kita mengkaji dengan dalil, bukan kata orang. Antum lihat di surah Ali Imran di ayat 51, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim." Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah, bertauhid Allah. Ini jalan yang lurus. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat ini, "Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratun mustaqim." Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, beribadah kepada Allah. Kalau beribadah artinya apa? Mentauhidkan Allah. Ini jalan yang lurus. Jadi kalau kita mau jalan di atas siratal mustaqim, ajak umat untuk mentauhidkan Allah. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Semua yang disembah selain Allah kita harus singkirkan. Nggak boleh. Taghut itu banyak. Pokoknya ada berapa? Taghut itu banyak. Pokoknya ada berapa? Taghut ada banyak. Pokoknya berapa? 5, sebutkan. Menidda syai'an min al-qaul. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Ushul Ats-Tsalatsah. Bahwa dia katakan taghut itu at-tawaghit katsirah, ru'usul khamsah. Pokoknya ada 5. Yang pertama iblis, Allah. Taghut itu yang pertama iblis. Yang kedua, man 'ubida wa waradin, orang yang disembah dan rela itu disembah. Banyak, ya. Tokoh-tokoh tarekat dan segala macam yang dia redo disembah. Orang rukuk sujud berdiri itu. Ini tahu. Kemudian waman da'an nasa ilaihi, orang mengajak manusia untuk menyembah diri. Ini tahu. Yang keempat, waman hakama bi ghairi ma anzalallahu, orang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu. Yang kelima, yaitu waman da'a syai'an min ghaib, orang yang mendakwakan bahwa dia mengetahui perkara yang gaib, seperti dukun-dukun, tukang ramal, orang pintar dan segala macam. Ini tahu. Jadi kita harus mengingatkan umat ini menjauhkan semua yang disembah Allah. Ingatkan, banyak nggak di Indonesia orang-orang menyembah kubur? Banyak tidak? Banyak. Yang datang ke kubur-kubur wali dan segala macam, mereka minta di sana. Ini syirkun akbar. Nggak boleh kita biarkan. Kita terus ingatkan umat agar jangan sampai umat jatuh dalam kesyirikan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan, azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi dari kajian kita. Yang pertama saya jelaskan tentang Islam. Yang kedua, agama Islam adalah agama tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ada 2 kaidah dalam ayat surah An-Nahl ayat 36. Kaidah itu yang pertama ani'budullah, yang kedua wajtanibut taghut. Dan dakwah ini harus ditarkis, dipusatkan dalam masalah ini. Karena semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam itu memusatkan dakwanya kepada ini, ani'budullah wajtanibut taghut. Menjalankan beribadahnya kepada Allah
mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah, dan menjauhkan segala macam yang disembah selain Allah, termasuk juga menjauhkan firqah-firqah yang sesat dan yang lainnya, termasuk dari kalimat wajhanibut taghut. Jadi harus berjalan di atas jalan ini. Dan tadi sudah sebutkan bahwa taghut itu banyak, pokoknya ada 5. Yang pertama iblis, yang kedua orang yang disembah dan diredho disembah, yang ketiga orang yang mengajak manusia untuk menyembah dirinya, yang keempat orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, dan yang kelima adalah orang yang mendakwakan dirinya mengetahui perkara yang gaib. Jadi disebutkan dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah. Akhwat bidin azamullah. Kita akan masuk, kalau bicara yang kedua ini panjang tentang dakwah tauhid. Maka antum harus belajar tauhid. Antum tamatkan itu Usul Ats-Tsalatsah dengan syarahnya, kitab tauhid dengan syarahnya, dan diulang-ulang agar kita paham. Yang ketiga, akhwan fillah azamullah, bahwa agama Islam ini agama ilmu. Ilmu. Jadi harus semua dengan dalil, dengan hujjah. Makanya kita disuruh untuk menuntut ilmu, belajar, thalabul ilmi syar'i, dan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Gak boleh kita berhenti menuntut ilmu, gak boleh. Menuntut ilmu ini ibadah bukan? Saya mau tanya pada antum, menuntut ilmu ibadah? Ibadah. Kalau ibadah terus sampai kita wafat, gak berhenti. Sholat ibadah. Ada nggak orang yang saya mau berhenti dulu ke sholat? Gak ada. Terus, kecuali yang haid atau nifas. Terus ibadah kepada Allah. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yaqin. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, dan yang lainnya, ketika ditanya sampai kapan wahai imam menuntut ilmu, ila al-adkhul al-qabr, sampai aku masuk ke liang kubur. Menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Maka Anda harus terus semangat untuk menuntut ilmu, nggak boleh berhenti. Belajar terus tentang Quran dan Sunnah al-Fahmi terus sampai diwafatkan oleh Allah. Kita ini dibandingkan dengan para ulama terdahulu sangat jauh, sangat jauh. Dan dulu belum ada seperti sekarang, ada lampu segala macam. Sekarang kita sudah semuanya ada dan mudah, tapi semangat kita kurang. Antum lihat Ibnu Jauzi, itu dia bilang waktu dia masih muda itu sudah baca 20.000 jilid kitab, masih muda. Dan kitab itu belum seperti sekarang cetakannya, masih tulisan tangan, makhtutah. 20.000 jilid. Dan saya sekarang masih belajar. Itu beliau sebutkan dalam kitabnya Sayyid al-Khatir. Maka Anda harus terus belajar, baca kitab-kitab para ulama salaf. Sampai zaman Rasulullah saya sudah selesai di pondok, saya sudah selesai di universitas ini. Gak cukup, terus belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Dan ini merupakan jalan menuju surga. Dan Anda perhatikan lagi, menuntut ilmu itu yang paling penting paham. Banyak orang menuntut ilmu, banyak ngaji, tapi gak paham. Maka Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, di Kitabul Ilmi, dia menyebut al-ilmu al-fahm. Ilmu itu paham dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agama. Jadi al-ilmu al-fahm, harus paham dengan apa yang disampaikan, dengan apa yang dikaji, sehingga dapat itu. Banyak orang yang ngaji gak paham. Bahkan juga ada dai yang dia menyampaikan, dia sendiri gak paham. Harus dia paham tentang ilmu itu. Al-ilmu al-fahm. Yang penting paham ini. Dan sampai kita mengikuti pemahaman salafus saleh juga paham dari apa yang kita kaji. Makanya dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, tonggak agama ini berdiri atas dua tiang. Tonggak agama tegak di atas tiang. Pertama, husnul qasd, niat yang lurus, niat yang benar, niat yang ikhlas. Yang kedua, sihhatul fahm, benar pemahamannya. Yang pertama husnul qalb, yang kedua sihhatul fahm, tegak agama. Harus ikhlas dalam semua ibadah itu, harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, harus benar-benar paham dengan benar dia, baru tegak agama. Ayo kita lihat penyimpangan yang terjadi dari firqah-firqah yang sesat, golongan-golongan yang sesat, aliran yang sesat, karena dia tidak ikhlas karena Allah. Atau yang kedua, dia nggak paham, nggak paham. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menghadapi tokoh-tokoh ahlul bid'ah, kata beliau, kalau seandainya ucapan kalian aku ucapkan, aku sudah kafir. Aku paham, kok kalian tidak paham. Kalau ucapan kalian ini, aku yang ucapkan, aku sudah kafir. Aku paham, kok kalian tidak paham. Tapi beliau sayangnya, maksudnya sayang, kesian kepada mereka, ya. Nggak langsung mengkafirkan orang itu. Jadi Ahlussunnah orang yang hati-hati, nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan, nggak boleh. Hati-hati. Membid'ahkan orang juga nggak boleh. Jadi hati-hati nggak boleh. Tapi yang membid'ah kita akan bid'ah. Dan kita nggak bisa toleransi kepada bid'ah, selama-lamanya nggak bisa toleransi kepada bid'ah. Harus jelas punya sikap dalam kita beragama. Kebanyakan sekarang orang nggak punya sikap dalam beragama. Harus sikap dalam kita beragama. Dan itu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kemudian ikhwan fillah, nasallallahu. Jadi ilmu ini penting dalam kita beragama. Harus ilmu dan dalil hujjah. Ini katakan ilmu, kata Ibnu Qayyim, qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat. Sebagaimana dikatakan itu oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Sirah Alamin Nubala. Ilmu itu perkataan Allah, Rasulnya, dan juga para sahabat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, Imam Al-Auza'i, kata beliau, al-ilmu ma ja'a ashabi Muhammad wa ma lam yaji anhum falaysa bi'ilmin. Ilmu itu apa yang datang dari para sahabat. Yang ada mereka bukan ilmu. Artinya betul-betul para ulama itu mengambil ilmu dari para sahabat. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, dan mereka memahami tentang Muhammad itu dan mereka amalkan. Makanya kita harus betul-betul dengan hujah, dengan dalil kita beragama. Jangan ikut-ikutan. Jangan kata ustaz, kata bulan, kata syekh, kata kiai, jangan. Agama dalil mana dalil? Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kanu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena semua pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Ilmu dengan dalil. Makanya Nabi SAW ketika ada orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan yang berhak masuk surga itu orang Yahudi, yang berhak masuk surga itu orang Nasrani. Allah menyuruh pada Nabi Muhammad SAW minta hujah kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Allah berfirman, "Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mereka berkata orang Yahudi, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad? Qul, katakan kepada mereka, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang jujur. Mana buktinya, mana hujjah? Dalam kita beragama dalil, bukan kata orang. Dalil mana? Kalau itu bukan dalil, berarti dari Quran dan Sunnah. Jadi agama Islam agama ilmu dalil, yang harus kita pegang dalil. Kita belajar dengan dalil, belajar dengan ustaz dengan dalil, dengan hujjah, Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Ini penting kalau kita beragama. Kalau kita lihat sekarang ini orang banyak taklid. Saya ikut kata itu belum ngaji sekian lama, kok masih ikut? Dalil di bawah. Dan sekarang sudah mudah, tinggal buka dalilnya, tinggal baca. Kemudian lihat penjelasan para ulama tentang itu dalam syarah hadis itu. Dari Quran dia tafsirnya. Semuanya mudah dan semua dimudahkan oleh Allah Taala. Kita wajib bersyukur kepada Allah Taala. Jadi harus dengan dalil.
Agama Islam agama ilmu. Kita nggak boleh berhenti untuk ilmu, dan keutamaan ilmu sangat banyak. Keutamaan ilmu sangat banyak. Itu lebih dari 100. Disebutkan oleh Imam Nuqayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, lebih dari 100 keutamaan ilmu. Nah, harus terus untuk ilmu, nggak boleh berhenti sampai diwafatkan oleh Allah. Kemudian ikhwanifiddin, na'azakullah. Kalau ditanya yang mana yang harus dipelajari lebih dahulu dalam masalah ilmu? Akidah, tauhid. Nasihat para ulama juga seperti itu. Tauhid dulu, ini dasar dalam kita berpijak. Dan dakwahnya dimulai dengan tauhid. Karena baiknya umat dengan tauhidnya. Setiap nabi, setiap rasul, problem mereka banyak, bukan satu problem. Ada problem masalah ekonomi, masalah politik, masalah rumah tangga, masalah segala macam sudah problemnya. Tapi mereka semua dakwahnya tauhid. Hati ini harus dibina di atas tauhid. Karena kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati ini jelek, semuanya akan jelek. Hati dulu harus dibersihkan dari segala macam perbuatan syirik. Jangankan kita, hatta Nabi disuruh Allah pertama kali dakwah, Nabi disuruh untuk membersihkan apanya dulu? Nabi SAW membersihkan apa? Hati. Wa thiyabaka fatahhir. Wa thiyabaka wa nafsaka fatahhir. Dirimu kamu bersihkan, hatimu bersihkan, bersihkan dari kesyirikan. Itu Nabi Muhammad SAW disuruh bikin, apalagi kita. Dan banyak penafsiran para ulama tentang ayat itu. Karena waktu itu belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada. Maksudnya dirimu bersihkan, bersihkan juga amalmu, bersihkan akhlakmu, bersihkan pakaianmu, bersihkan. Bahkan di antara tabi'in yang menafsirkan wa thiyabaka faqassir. Pakaianmu kamu potong. Kalau laki-laki nggak boleh lebih dari mata kaki. Laki-laki nggak boleh isbal, tidak boleh. Itu disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi dari Imam Tawus. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Jadi kita perhatikan, menuntut ilmu yang pokok akidah dulu, tauhid. Selesai kaji lagi akidah. Selesai terus sampai kiamat terus kita ngaji akidah. Yang lain bukan kita pelajari, tentang wudu, tentang sholat, tentang fikih pelajari, tapi pokok tauhid dulu. Ini penting dalam kita beragama. Dan setiap kita menuntut ilmu, perhatikan, setiap kita menuntut ilmu mesti akan menambah takut kita kepada Allah, mesti menambah iman kita kepada Allah. Sebab tadi sudah disebutkan aslul ilmi khasyat Allah. Pokoknya ilmu takut kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf menyebutkan ilmu yang bermanfaat, tanda ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu bertambah ketika dia menuntut ilmu, pengagungan dia kepada Allah. Kemudian mentauhidkan Allah, rububiyahnya, uluhiyah, semua sifat. Dia tawakal kepada Allah, dia mengharapnya kepada Allah, dia takut kepada Allah. Kemudian dia mengimani semua qada dan qadar Allah dan dia redha dengan apa Allah yang menetapkan. Tambah imannya di dalam ilmu. Yang kedua, dia tandanya kata Imam Rajab, yaitu dia melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan menjauhkan apa yang dilarang. Melaksanakan apa yang dicintai Allah dan menjauhkan dilarang. Yang dicintai Allah apa aja dilaksanakan. Yang dilarang kita jauhkan. Ini tanda ilmu yang bermanfaat. Karena setiap hari kita berdoa minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal terima. Itu kita minta. Kalau ilmu yang bermanfaat, andanya disebutkan oleh para ulama. Begitu juga rezeki yang halal, begitu juga amal terima. Kemudian yang keempat, bahwa Islam itu agama amal. Maka kita sibukkan dengan amal. Bab ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Ilmu tanpa amal tidak ada artinya. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, orang yang paling miskin, orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. Ilmu itu harus diamalkan. Tidak ada artinya ilmu tanpa amal. Dan Allah akan tanya kita di hari kiamat tentang 4 pertanyaan.
Yang pertama umur, yang kedua apa? Ilmu. Kata Nabi Muhammad SAW dari sahabat Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, la tazulu qadam 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'al 'an umri fima afna wa 'an 'ilmi fima fa'ala wa 'an mali min ayna iktasaba wa fima anfaqa wa 'an jismi fima abla. Akhrajahu Tirmidzi wa qala hadha haditsun hasanun sahih. Dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu berkata, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat ketika Allah akan tanya tentang 4 perkara. Pertama akan ditanya umurnya, dihabiskan untuk apa? Yang kedua, ilmunya diamalkan atau tidak? Yang ketiga, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan? Yang keempat, tentang capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa? Dikeluarkan Tirmidzi dan ternyata hadis ini hadis sahih. Syekh Al-Albani juga mensahihkan dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kedua. Di sini disebutkan, perhatikan 4 pertanyaan. Yang pertama tentang umur. Kalau bicara soal umur, berarti soal waktu. Antum waktunya untuk apa? Banyak waktu kita dihabiskan untuk yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Allah akan tanya kita, waktu ini untuk apa? Akan ditanya oleh Allah. Dan banyak yang berkaitan dengan waktu. Maka saya tulis buku tentang waktumu dihabiskan untuk apa? Bagaimana para ulama salaf dalam menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia. Dan Allah bersumpah, wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu tentang waktu itu digunakan. Yang kedua, tentang masalah ilmu diamalkan atau tidak. Akan ditanya Allah pada kiamat, ilmu ini yang kita tuntut, yang kita cari, yang kita kaji, diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang masalah harta, dari mana kita peroleh? Dari yang halal, haram, syubhat, atau yang lainnya. Dan kemana dihabiskan? Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Capeknya kita itu apa? Untuk menegakkan sunnah, mengajak orang kepada sunnah, atau capeknya untuk berbuat yang bermanfaat, yang dari Allah, atau tidak? Lelah dan letihnya kita untuk apa? Kalau capeknya, lelahnya, letihnya dia karena Allah dan sunnah, dapat hidayah dia. Tapi kalau capeknya, lelahnya bukan karena sunnah, binasa dia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda SAW, likulli amalin syirah wa likulli syiratin fatra, faman kana fatrat ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi faqad hada. Setiap amal ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangat dan letihnya karena sunnahku, maka dapat petunjuk dia. Dan barang siapa yang lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka dia binasa. Ini sabda Rasulullah. Dan riwayatnya sahih. Jadi khalifidin azamullah, kita sibukkan dengan amal. Kita masing-masing melakukan amal-amal saleh, yang wajib, yang sunnah, terus nggak boleh kita berhenti. Atau yang sunnah saya ambil contoh yang sunnah. Sholat malam wajib atau sunnah? Sholat malam sunnah. Nabi pernah menegur seorang sahabat. Kata Nabi kepada seorang sahabat, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya rajin salat malam, sekarang tinggalkan salat malam. Tadinya rajin salat malam, tinggalkan salat malam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Salat malam sunnah, cuma Nabi mencela orang-orang yang tidak bangun di tengah malam. Nabi anjurkan para sahabat untuk bangun di tengah malam, bermunajat kepada Allah di saat Allah turun ke langit dunia. Allah membuka untuk orang-orang yang bertobat. Allah membuka untuk orang berdoa. Allah membuka untuk orang yang minta ampun kepadanya. Disuruh untuk munajat kepada Allah tengah malam. Ini soal sunnah, apalagi yang wajib. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengambil dalil dari hadis ini dalam kitabnya Syarah Al-Sahih. Kata beliau, nuntut ilmu ini saya mau tanya kepada anda, wajib atau sunat? Wajib. Orang yang tadinya rajin nuntut ilmu, kemudian dia berhenti karena nuntut ilmu, merasa cukup, maka dia adalah orang yang kufur nikmat. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Ilmu ini saya tanya kepada anda, ilmu ini nuntut ilmu nikmat atau tidak? Nikmat. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, a'dhamun ni'am, nikmat yang paling besar. Allah sebutkan tentang nikmat ini dalam surah An-Nisa di ayat 113, wa anzalna
ilaikal kitab wa anzalna ilaikal kitab wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Kami turunkan kepada kamu Al-Quran dan Al-Hikmah, Al-Kitab dan Al-Hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan kami mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepada kamu itu sangat besar. Jadi disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan ayat ini dalam surah An-Nisa di ayat 113. Anzalna ilaikal kitab. Disebutkan di situ bahwa nikmat ilmu merupakan nikmat yang paling besar. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Wa anzalallahu 'alaikal kitab, Allah turunkan kepada kamu Alkitab. Wal hikmah as-sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, Allah mengajarkan kepada kamu apa yang kamu tidak ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan karunia Allah kepada kamu sangat besar. Artinya nikmat ilmu itu merupakan nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar. Makanya kalau ini nikmat yang paling besar, nggak boleh kita berhenti untuk ilmu. Harus terus untuk ilmu. Sebab ilmu ini imamul amal, imamnya amal. Kita nggak akan bisa melakukan amal-amal soleh tanpa kita ada ilmu. Perhatikan ini. Makanya harus terus kita nuntut ilmu dan terus mengamalkan amal soleh. Apalagi di zaman fitnah ini kita sibuk dengan amal soleh, yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang terakhir, amal ini penting dan kita akan ditanya Allah tentang amal-amal kita, bukan nasab atau keturunan, amal. Dan amal ini syaratnya harus ikhlas dan ittiba. Kemudian yang berbau agama Islam ini agama akhlak. 5 poin aja. Banyak poin yang ingin disampaikan tapi cukup 5. Bahwa agama Islam agama akhlak. Nabi diutus oleh Allah untuk apa? Bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Bu'ithu liutammima salihal akhlaq. Dua-duanya sahih riwayatnya. Dan aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak, menyempurnakan akhlak. Berarti akhlak sudah ada, Nabi sempurna. Makanya kita harus berusaha bagaimana berakhlak dengan akhlak yang mulia. Dan Allah cinta kepada akhlak yang mulia. Innallaha karimun yuhibbul karam wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu sifsafah. Allah itu karim dan Allah senang kepada orang yang karim, yang dermawan. Allah cinta kepada akhlak yang tinggi, yang mulia. Allah benci kepada akhlak yang rendah. Akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia seperti dia berbuat baik, berbakti pada kedua orang tuanya. Akhlak yang mulia dia menolong orang-orang yang susah, menolong orang yang miskin. Akhlak yang mulia dia membantu orang dengan kesulitan. Akhlak yang mulia dia menghormati orang yang lebih tua. Akhlak yang mulia dia berusaha untuk terus menuntut ilmu syar'i, terus semangat dalam thalabul ilmi. Makanya disebutkan yuhibbu ma'al akhlak yang tinggi. Contoh akhlak yang rendah yang bagaimana? Akhlak yang rendah seperti malas, nggak semangat untuk ilmu. Nggak boleh. Harus semangat untuk ilmu. Harus terus kita beramal soleh. Nggak boleh putus asa. Nggak boleh putus. Harus semangat kita. Nabi menyuruh kita untuk semangat dalam kita beragama ini. Bersungguh-sungguh, nggak bisa main-main. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah min al-mu'minil dhaif. Wa bi kulli khairin ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in bihi wa la ta'jaz. Kata Nabi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Dua-duanya ada kebaikan tentang imannya. Kata Nabi, ihris, berkemauan keras, bersungguh-sungguh kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Wasta'in billah, minta kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Enggak boleh kita lemah. Antum lihat, antum bandingkan ahlul bid'ah. Apa berhenti dia dalam bid'ahnya? Tidak. Bahkan terus mengkader dia. Sampai yang kecil-kecil juga dikader. Dari kecil sudah diajarin bagaimana jadi kelompok tahlilan. Dari kecil. Terus ahlul bid'ah. Yang syirik
tadinya dia sendiri datang ke kuburan wali atau habib atau kiai, duduk bersimpuh di sana, nyembah di sana, minta. Enggak cukup nih, ajak keluarganya, ajak anaknya untuk berbuat syirik. Dan terus semangat dia. Kita mesti begitu dalam kebaikan. Kita ajak diri kita, istri kita, anak kita dalam kebaikan dan semangat dalam kebaikan. Enggak boleh lemah, enggak boleh lemah, enggak boleh patah semangat, enggak ada patah semangat. Apalagi berhenti, enggak ada berhenti. Dalam amal enggak ada berhenti, dalam dakwah enggak ada berhenti. Terus sampai diwafatkan oleh Allah. Enggak ada sudah berhenti. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madrasah Salikin, jalan ini terus maju. Iman yang maju, iman yang mundur. Maju ke surga, mundur ke neraka. Enggak ada istilah berhenti. Enggak ada berhenti. Kita harus terus maju. Kalau ahli syirik, ahli maksiat, ahli bidah terus berjalan dan semangat dalam perbuatan bidah, kita harus jalan dalam kebenaran sampai kita diwafatkan oleh Allah. Tegak Islam dari semangat ini. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Pertemuan terus pada yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong pada Allah jangan. Harus terus kita. Kemudian akhlak kita, perhatikan akhlak kita harus baik. Pertama akhlak kita kepada guru, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada istri, akhlak kepada anak, kepada tetangga, kepada sanak kerabat, harus baik kita. Harus baik. Tunjukkan akhlak yang mulia. Nabi menyebutkan akhlak yang mulia dengan dicontoh. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik pada keluarganya, aku orang paling baik pada istriku dan keluargaku. Contohkan. Kita harus punya akhlak yang baik kepada istri kita. Akhlak yang baik orang tua kita masih ada kesempatan tidak. Ini jalan menuju surga. Kata Nabi SAW, kalau ada orang yang tua masih hidup, anaknya kesempatan berbakti, kemudian dia nggak berbakti, dia masuknya ke mana? Masuk neraka. Rugi orang tuanya masih hidup, yang mesti berbakti tapi dia nggak berbakti, yang dengan itu dia masuk neraka. Kesempatan kita masih ada orang tua ini kesempatan untuk berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Ucapkan kalimat yang mulia kepada orang tua kita, qaul dan kalimah. Jangan berkata jangan berkata jangan menengking, jangan menghalang orang tua. Kesempatan jalan menuju surga, untuk ilmu yang surga, amal yang surga, berbakti kepada orang tua menuju surga. Kesempatan kita berbuat baik kepada mereka. Tunjukkan akhlak yang mulia kepada orang tua kita. Dan ayatnya kan sudah apa? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsanan, dan seterusnya ayat itu. Dan amal yang paling utama, yang pertama sholat pada waktunya. Yang kedua, birrul walidain, berbakti orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ada sahih Imam Bukhari. Jadi amal yang paling utama, kita harus mempunyai akhlak yang mulia. Kepada istri juga akhlak yang mulia. Kepada anak juga demikian. Kepada sanak kerabat, kepada tetangga, tunjukkan kita bergaul, kita hidup bermasyarakat, buat sendiri kita. Kepada tetangga, ketemu salam, senyum. Jangan seperti kita nggak punya tetangga. Nabi ingatkan kepada kita berbuat baik pada siapa? Tetangga. Jangan ganggu tetangga itu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarahu. Muliakan tetangga, hormati tetangga, jangan ganggu dia. Kita bergaul dengan masyarakat, kita nggak hidup sendiri. Meskipun tetangga kita alul bidah, tetap kita salam. Dia susah kita bantu, tetap baik, dan tetap kita mengajak kepada kami, tunjukkan akhlak yang mulia. Maka orang akan ikut dakwah kita. Ini Nabi ajarkan akhlak. Dan panjang kalau kita soal akhlak. Dan kita harus punya akhlak yang mulia dalam kita hidup ini. Karena ini yang banyak memasukkan manusia ke surga. Dua yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Dan paling berat timbangan pada kiamat. Yang pertama takwa kepada Allah, yang kedua akhlak yang mulia. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka dua. Yang pertama lisan, yang kedua kemaluan. Riwayat itu sahih. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan ditulis ya pertanyaannya, Pak. Ya. Nggak usah banyak-banyak, ya. Antum juga sudah capek.